Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan nikmat kesehatan, nikmat rizki, dan juga nikmat amal soleh, iman dan Islam yang masih menancap di dalam hati kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini dapat kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengaktivitaskan setiap kehidupan kita dalam hal-hal yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk hidup bagi kita melalui Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah dan juga melalui sabda-sabda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Setia TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan petunjuk kehidupan manusia dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak firman-Nya. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya adalah ini atau itu adalah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Quran sebagai hudan linnas atau petunjuk bagi manusia. Sehingga petunjuk Al-Quran ini tidak hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa atau yang beriman saja, tetapi di dalam Al-Quran ada juga petunjuk kehidupan bagi mereka yang tidak beriman atau tidak bertakwa. Dalam bahasa lain, Al-Quran merupakan arahan dari Allah atau pedoman petunjuk hidup manusia dalam melaksanakan ibadah yang itu dilakukan hanya oleh orang-orang yang beriman saja. Tetapi di dalam Al-Quran juga ada pedoman kehidupan manusia yang bisa dipraktikkan, diimplementasikan oleh setiap manusia, tidak hanya orang yang beriman, karena petunjuk Al-Quran menyeluruh dalam kehidupan manusia. Hadirin pemirsa Setia TV yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semuanya, baik kita yang beriman ataupun mereka yang tidak beriman. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran itu tidak semata-merta didapatkan dan dirasakan oleh setiap orang. Ada mereka yang merasakan petunjuk Al-Quran, ada mereka yang tidak merasakan petunjuk Al-Quran. Kita bisa melihat contohnya bagaimana sahabat Umar bin Khattab mendapatkan petunjuk dari Al-Quran sehingga hatinya tergerak untuk masuk Islam ketika membaca surah Thaha. Tetapi umat-umat kafir Quraisy yang lain membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Begitu pula yang terjadi pada umat Islam. Ada umat Islam yang membaca, mendengarkan Al-Quran, mendapatkan petunjuk di dalam hatinya, cahaya Al-Quran. Tetapi sebagian umat Islam sayangnya membaca, mendengarkan Al-Quran tetapi tidak mendapatkan petunjuk. Atau bahkan sebagiannya agak terganggu dengan suara Al-Quran yang diperdengarkan oleh masjid-masjid seperti contohnya. Maka ini gambaran petunjuk Al-Quran yang bisa didapatkan, bisa diraihkan hanya oleh orang-orang yang membuka hatinya, yang membersihkan hatinya, yang mau menerima petunjuk Al-Quran. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Sya'rawi di dalam kitabnya Al-Khawatir atau At-Tafsir Asy-Sya'rawi. Beliau berkata bahwa Al-Qur'anu wahidun. Al-Quran itu satu yang ada di mana-mana, baik di masjid, di rumah, di perusahaan, di kantor dan lain sebagainya, semuanya bentuknya satu. Tapi wal mustaqbilu lahu mukhtalif. Orang yang menerimanya baik dengan membaca atau dengan mendengarnya ini yang berbeda-beda. Kalau dia mendengar, membaca Al-Quran, menerima Al-Quran dengan hati yang bersih, maka dia akan mendapatkan dampak positif. Amal ibadahnya yang baik-baik meningkat. Tapi kalau hatinya sudah kotor, hatinya tertutup rapat-rapat, maka cahaya Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam dirinya.
maka tidak ada perubahan dalam kehidupannya menuju arah-arah yang positif. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dengan cara membuka hati kita, membersihkan hati kita, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengar, membaca Al-Quran, sehingga cahaya dan petunjuk Al-Quran bisa kita terima, berdampak pada kehidupan kita sehari-hari, menjadi orang yang lebih baik, yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Setia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuk Al-Quran kepada kita semuanya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.